Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, Kak Lori habis upacara bendera. Hah? Nggak salah ya Kak Lori, ini hari apa ya? Kan masih hari Minggu, tanggal 16. Upacara benderanya kan baru besok dong harusnya. Gak apa-apa lah, latihan dulu ya buat besok. Tapi sebentar-sebentar. Kan selama ini kita sekolahnya dari rumah Kak. Terus upacara benderanya kali ini dari rumah juga kali ya Kak? Ya itu, Kak Lori juga mau tanya sama kalian. Kira-kira di sekolah kalian untuk hari Senin besok merayakan 17 Agustus upacaranya masih ada upacara kan? Ada? Wah, ada. Lewat apa? Lewat virtual Kak. Ada juga yang perwakilan ke sekolah. Walaupun nggak banyak teman-teman, yang penting seremonial aja. Wah, nggak apa-apa ya. Kita tetap bersuka cita, kita tetap merayakan dengan suka hati ya. Bahwa Indonesia ini berulang tahun di tanggal 17 Agustus. Betul? Betul. Nih Kak Lori juga udah siap nih kostumnya. Wah, Kak Lori mau lomba. Ikut lomba 17 Agustus. Siapa yang suka ikut lomba 17 Agustus? Ada? Wah, masih ada ya. Nah, Kak Lori juga sekarang lagi persiapan buat ikut lomba besok. Ya, walaupun lombanya juga sekarang lebih keren lewat virtual, lewat online. Nah, Kak Lori lagi persiapan nih. Kalian tahu lomba apa yang Kak Lori ikuti? Nggak tahu kan? Nah, Kak Lori mau kasih tahu nggak? Oke, yang butuh tenaga ya, butuh fisik ya, yang kuat biar menang. Mau tahu lomba apa? Lomba makan kerupuk. Kak Lori ini bercanda aja ya. Gak apa-apa ya, yang penting kita tetap suka cita walaupun kita ibadah dari rumah ya. Yuk siapkan hati kita fokus karena kita mau mendengarkan firman. Terus sebelum mendengarkan firman, kita mau memuji Tuhan ya. Nah, Alkitabnya juga disiapin ya. Jangan lupa bagi adik-adik kelas besar, jangan lupa catatannya disiapkan juga ya. Kalian catat ayat hafalan atau ayat yang nanti akan di-sharingkan oleh Kak Yanti ya. Oke? Yuk, kita fokus sama-sama, duduk tenang. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Silakan. Shalom. Apa kabar Apa adik-adik? kabar? Selamat hari Minggu. Selamat 17 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Kita Kanona, semua, ya. 17 Agustusnya besok. Ya kita kan ngucapinnya sekarang. Oh, kita merayakannya sekarang Hari aja. Minggu. Oh, pantesan Kanona hitam putih. Merah putih. Oh, merah putih. Iya, sengaja biar ada interaksi Kanona. Biar kita terlihat bahwa kita mencintai Indonesia. Bukan terlihat, kita memang mencintai. Kanona. Aduh, Kak Nona Papa ya. usia memang suka begitu. Makasih ya. lo diingatin. Adik-adik, Ya. kami kembali lagi di hadapan layar kaca adik-adik untuk mengajak adik-adik memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita Kan berdoa. Kemarin Kak Nona tuh yang pimpin doa. Ha-ha. Hari ini Kak Asit. Oke, gampang. Mari adik-adik kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah satukan kami dalam doa. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah. Tolong kiranya Engkau memberkati kami semua agar kami dapat serius saat kami beribadah. Tolong berkati kakak-kakak Rocky kami agar semangat mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Dan tolong hilangkan virus corona Tuhan dari bumi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Nah, kira-kira kalau kita sudah berdiri di sini, Ya. kita mau ngapain, Kanona? Kita mau bobo? Tidak. Jadi kita mau apa? Tentu tidak. Kita mau memuji Tuhan. tidak. Loh enggak juga. Kita akan memuji Tuhan. Betul. Kita semua berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Semangat 45. Semangat nih. 45 karena kita mau merayakan 17 Betul. Agustus. Kita juga harus memuji Tuhan dengan semangat 45. 45. Satu pujian kita naikkan dengan sukacita di hadapan Tuhan ya.
about deep, deep down, down, deep down in my heart. Once again in English, please. Kanona. I love you, Jesus, deep down in my heart. Asik. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Giliran Kasip Oh ya. ya, Kasip ya. Kasip mau pakai bahasa Jawa. Jawa, oke. Adik-adik bisa tahu? Yang orang Jawa kita nyanyi sama-sama, yang bukan orang Jawa kita belajar bersama-sama. Betul sekali. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Cero banget. Aku tresno Yesus. Cero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Lebih semangat lagi dong. Tresnoku Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Suaranya. Aku tresno Yesus, Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Nah, Bahasa apa lagi nih? kita mau pakai bahasa apa lagi nih? Bahasa Indonesia harusnya. Oh iya, karena kan- kita kan orang Indonesia. Betul sekali. Kita nyanyikan pujian ini pakai bahasa Indonesia lah ya. Lebih semangat ya adik-adik. Ya. Aku cinta Yesus dalam banget. Yeay. Aku cinta Yesus Dalam banget. Ku dalam banget. Cintaku dalam Sekali banget. lagi. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam. Cintaku dalam. Cero banget. Sekali lagi. Cero banget. In English please. Deep down in my heart. Mana suaranya? Deep down in my heart. Coba bahasa Jawa. Cero banget. Orang Jawa. Cero banget. Sekali lagi. Cero banget. Banget. Hey! Kita cinta Tuhan itu harus dalam sedalam lautan, Iya. tinggi setinggi langit. Tinggi langit. Melebihi segalanya. Seperti kita juga mencintai Indonesia. Iya. Harus dalam Harus dalam. banget. Merdeka. Mereka. Merah putih, harga mati Indonesia. Oke, Kak Nona. Satu Iya, pujian kasih. lagi. Apakah itu? Kita mau memuji Tuhan. Kita mau ajak-ajak adik-adik ya. Oh iya, kali ini ada gerakannya. Oke. Karena cuman Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Iya. Kita mau bernyanyi berglori bagi Tuhan. Mungkin Satu harus pujian. diajarin lagi ya Kak. Kayaknya mereka agak lupa-lupa gerakannya. Sepertinya adik-adik tidak lupa seperti kita. Oh, usia. Iya. Saya sedih. Karena Oke. adik-adik ngikutin kita. Baik. Oke, aku jalan kebenaran. Benaran. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Yes. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Sama-sama ya dari awal. Aku jalan kebenaran dan Jalan kehidupan itu Yesus katakan.
percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Sekali lagi Kak Nono. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. katakan apa Kak Nono? Glory. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sekali lagi aku jalan kebenaran. Aku jalan Suaranya yang kebenaran kencang. dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. dan ku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya, ada keselamatan di kekal. dalam namanya, di dalam namanya. ada keselamatan Sekali lagi kekal. katakan apa di hadapan Tuhan. Di dalam namanya. Ada keselamatan. Kekal. Yeay. Glory haleluya buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semangatnya luar biasa. Semangat 45-nya kelihatan di sini ya Betul. Kak Nona ya. Kita harus menunjukkan itu. Di hadapan Tuhan kalau kita sangat mencintai Tuhan. Betul. Oke Kak Nona. Kita sudah Kenapa Kak Nona? engap. Betul. Dagdikduk, dagdikduk. Dak-dik-duk, der. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengawalinya dengan doa. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya. Oke, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Yeay, Kak Yanti senang loh bisa ketemu adik-adik lagi. Ya, puji Tuhan ya, hari ini kita semua bisa sehat. Hari ini minggu ketiga di bulan Agustus. Wah, nggak rasa ya 2020 sudah bulan Agustus aja. Oke, 16 Agustus berarti satu hari sebelum 17 Agustus dong Kak. Iya, adik-adik tahu nggak kalau 17 Agustus itu kita memperingati hari apa? Ada yang tahu? Iya, harusnya tahu semua dong ya. Iya, 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Ayo ngomong di rumah ya, yang keras. Bilang sama kakak atau adiknya, merdeka! Ya, merdeka. Nah, hari ini ya spesial dong ya. Kak Yanti aja pakai baju nih, tulisannya Proud to be Indonesia. Wah, bangga sebagai orang Indonesia. Nah, hari ini ceritanya spesial loh adik-adik. Ya, ceritanya spesial. Sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Oke, ya kita lipat tangan, tutup mata ya. Semuanya nggak ada yang gangguin kakak atau adiknya. Kita serius waktu dengar firman Tuhan. Setuju? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami semua sehat, sempurna, aman dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau duduk manis, mendengarkan firman-Mu, berbicaralah buat setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksud melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sudah siap?
hari ini Kak Yanti mau cerita judulnya Anak Indonesia yang Bertanggung Jawab. Nah, apa itu? Yuk kita baca dulu firman-nya ya. Markus 12 ayat 15, 16, 17. Ada berapa ayat? Ya, ada 3. Oke, yuk kita baca yuk. Sudah buka semua Alkitabnya atau lihat di mana ya? Di bawah, di atas, sama Kak Icap nanti ditaruh di mana ya? Oke, yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Ayat 16. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Ayat 17 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Nah, adik-adik, tadi ayatnya udah dibacakan ya. Ya, Yesus didatangi nih sama orang Farisi, sama orang Herodian gitu. Ya, ditanya ini, mereka seperti mau menjebak Yesus gitu. Ya, kita sama Kaisar itu harus gimana gitu. Nah, zamannya Yesus dulu ya, mata uang yang berlaku itu dinar. Kalau hari ini adik-adik, kalau Kak Yanti searching di Mbah Google, ya, mata uang dinar itu berlaku di negara-negara yang menggunakan bahasa Arab, ya. Misalnya di Kuwait gitu. Kak Yanti searching juga 1 dinar itu harganya sama dengan Rp47.000. Wah, banyak ya. Ya, ntar Kak Icet kasih lihat tuh, 1 dinar hampir 50.000 gitu ya, 1 dinar 50.000, banyak ya gitu. Terus biasanya kan kalau adik-adik lihat di uang mata uang negara kita apa yuk? Rupiah ya. Coba lihat di uang kertasnya atau di uang benggol ya, benggolannya ya. Nah, itu pasti ada ini ya. Ada, kalau di mata uang kita tuh ada gambar pahlawan biasanya ya. Coba, nggak percaya? Ya, lihat tanya sama mama papa ya. Kayak sampai belepotan. Tanya mama papa, coba lihat ada pahlawan siapa di mata uang 50.000. Nah, kan kita lagi lihat dinarnya tadi ya. Nah, kemudian mereka mau mencoba Yesus gitu ya. Mereka berpikir kelompok ini ya kan orang-orang Farisi gitu sama orang Herodian gitu ya. Mereka mau menjebak Yesus, istilahnya gitu kalau bahasa kekiniannya ya. Yesus kalau salah jawab gitu, padahal kan Yesus yang ciptakan semua. Jadi Yesus ngerti apa maksudnya orang Farisi nanya begitu sama Yesus. Nah, di mata uang dinar itu ada gambar kaisar ya, kaisar atau raja atau presiden gitu ya. Nah, jadi Yesus menjawab gitu karena Yesus tahu maksudnya mereka apa gitu. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kalian berikan kepada kaisar, gitu kata Yesus. Hebat ya Yesus. Hebat banget memang Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekarang sebelum zamannya corona ini, biasanya di sekolah nih ya, di sekolah adik-adik selalu setiap hari Senin pagi apa yang dilakukan? Apa yuk, ingat-ingat dulu. 3-4 bulan yang lalu sebelum kita sekolahnya dari rumah, iya, upacara bendera. Nah, kalau sudah upacara bendera, kita pakai seragam lengkap, pakai dasi, pakai topi, ya enggak? Pakai dasi, pakai topi. Kangen nih Kak,
ke sekolah pakai dasi, pakai topi gitu, ya. Nah, kalau kita upacara di sekolah yang setiap hari Senin, ya, selalu kan kita ada acara hormat kepada bendera. Iya Pak ya? Iya dong ya. Nah, waktu kita di sekolah tuh, kenapa sih kok kita harus upacara bendera? Adik-adik tahu nggak? Kak, kan tiap hari Senin itu hari pertama di minggu itu, jadi kita harus upacara. Tapi tahu nggak kenapa kita harus upacara? Ayo, ya. Jadi mengikuti upacara bendera di sekolah itu ada maksudnya loh, ya, bukan sekedar kewajiban dari sekolah bahwa setiap hari Senin kita harus upacara bendera gitu, ya. Nanti pakai alasan sakit perut jadi nunggu di ruang UKS. Ada yang begitu nggak? Jangan dong ya. Oke, jadi Kanti mau kasih tahu nih buat adik-adik semua. Upacara bendera itu merupakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Indonesia. Bilang sama-sama di rumah. Tanggung jawab. 1, 2, 3. Oke, pintar. Upacara bendera itu merupakan bentuk cinta tanah air dan melatih kita nih ya untuk disiplin. Bener nggak? Iya dong. Kalau ke sekolah kan ada jamnya. Kalau masuknya 7.30 misalnya, sebelum 7.30 kan pasti kita udah ada di sekolah. Terus pakai seragam yang rapi. Kalau yang cowok rambutnya nggak boleh panjang. Kalau yang cewek rambutnya harus diikat nih, dikuncir nih kayak Yanti hari ini dikuncir biar rapi gitu kan. Nah itu kan salah satu latihan buat kita untuk disiplin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga ngajarin kita untuk melakukan tanggung jawab kita kepada pemerintah kita dengan baik dan disiplin. Kenapa? Karena kita ini adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup NKRI, ya. Jadi harus cinta kepada tanah air kita, Indonesia. Nah, zaman Yesus, salah satu tanggung jawab kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh masyarakat dulu tuh ya, zaman Yesus, adalah mereka harus bayar pajak kepada Kaisar Romawi. Ya, Kaisar Romawi. Nah, kenapa ya kira-kira mereka kok harus membayar pajak kepada pemerintah Romawi? Ya, karena bangsa Yahudi, bangsa Israel itu ya adik-adik, waktu itu mereka berada di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Nah, jadi mereka punya tanggung jawab untuk bayar pajak ya kepada pemerintah atau Kaisar Romawi. Nah, adik-adik tahu nggak sih kira-kira pajaknya itu digunakan untuk apa? Tahu nggak, Kak? Pajak itu apa sih, Kak? Pajak itu apa sih, Kak? Ya, pajak itu sesuatu yang harus kita bayar kepada pemerintah. Kalau di Indonesia, papa mama kita pasti bayar pajak. Ya, nah salah satunya biasanya pajak itu digunakan untuk pembangunan di negara itu. Contohnya membangun atau memperbaiki jalan raya. Coba adik lihat nih, ada jalan-jalan yang lagi dibangun. Nah, itu semuanya dari pajak yang dibayar oleh papa mama kita. Hebat ya, kasih tepuk tangan loh papa mamanya yang udah taat bayar pajak kepada pemerintah ya. Nah kalau jalannya rusak kan nggak enak, kalau duduk di mobil atau di motor sakit Kak gitu ya. Nah tapi kalau jalannya bagus, wah pasti semua orang bisa lewat dengan enak dan mudah gitu. Kalau zaman sekarang nih adik-adik, jalan yang bagus bisa menjadikan kita berangkat ke sekolah jadi tepat waktu, nggak terlambat, iya Pak ya. Nah kalau tanggung jawab bayar pajak nggak dilakukan dengan baik nih, tentu pemerintah nggak bisa banyak melakukan pembangunan di mana-mana. Oke, nah adik-adik, kita sudah belajar tentang
tanggung jawab yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Tuhan Yesus tadi kepada pemerintah. Yaitu apa tadi? Ya, bayar pajak kepada Kaisar Romawi. Nah, lalu nih Kak, kita kan hidup di zaman sekarang gitu ya. Sebagai anak-anak Indonesia, kira-kira nih apa ya contoh tanggung jawab yang bisa dilakukan kepada negara? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Adik-adik boleh loh jawab ya, jawab di IG-nya Rocky ya. Nanti yang di jawabannya kita akan pilih 5 orang deh. Ntar Kak Yanti siapin hadiah. Oke Kalori, Kak Yanti siapin hadiah nih buat adik-adik yang bisa jawab ya. Contoh tanggung jawab yang bisa anak-anak lakukan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Asik banget. Sudah? Ada dong ya. Wah, Kak Yanti kasih contoh ya. Tapi adik-adik nggak boleh jawab seperti yang Kak Yanti. Harus yang lain ya. Nanti dipilih sama Kalori jawabannya ya. Ada 5 anak Rocky yang Kak Yanti siapin hadiah ya. Oke. Nggak bolos sekolah. Itu contoh tanggung jawab kita loh ya kepada negara ya. Nggak bolos sekolah. Kak, sekarang kan sekolahnya online Kak. Tapi kan tetap ada absennya. Tetap harus pakai seragam, iya Pak ya. Nggak bolos sekolah. Terus apalagi ya? Satu lagi deh kayak dikasih contoh. Misalnya mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Oke, itu 2 contoh tanggung jawab anak Indonesia ya. Dengan kita melakukan tanggung jawab itu dengan baik ya, berarti adik-adik udah bisa disebut sebagai anak Indonesia yang bertanggung jawab. Oke, asik ya. Nah, jadi itu ya. Jangan lupa ya, cari 5 orang, kasih jawaban apa tanggung jawab adik-adik kepada negara kita. Kak, kalau saya kasih jawabannya tanggung jawab saya di rumah, boleh nggak Kak? Boleh nggak Kak? Gitu ya. Sebaiknya untuk negara ya, kan kalau tanggung jawab di rumah udah harus kita lakukan ya. Oke, yang di rumah banyak loh yang bisa kita lakukan karena mumpung di rumah aja ya, kita bisa beres-beres kamar ya. Habis belajar online, kamarnya harus tetap rapi gitu kan. Habis makan, bisa cuci piring sendiri, itu tanggung jawab, tapi itu di rumah ya. Nah, yang Kak Yanti mau tahu adalah apa tanggung jawab kepada negara yang bisa kita lakukan. Walaupun kita masih kecil nih ya, masih kecil, tapi kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan. Oke, Kak Yanti senang sekali hari ini bisa bersama adik-adik ya. Kak Yanti berharap adik-adik bisa mengerti apa yang Kak Yanti sampaikan tadi ya. Poinnya tadi apa yuk? Jadi anak Indonesia yang bertanggung jawab. Yuk kita buat ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalan kali ini spesial. Nggak ada perbedaan antara kelas kecil dan kelas besar. Semuanya kelas kecil dan kelas besar ya. Ayat hafalannya 1 aja. Sudah siap? Ayat hafalannya dari Yeremia 29 ayat 7. Oke, Yeremia 29 ayat 7. Siap? 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oke, ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, Mama Papa minta tolong ya di videoin waktu hafalkan ayat hafalannya.
baru boleh dikirim, di tag ke IG-nya Rocky atau kirim ke kakak-kakak Rocky-nya ya. Makasih ya mama papa ya. Oke adik-adik, semangat ya. Lagi bilang, saya anak Indonesia yang bertanggung jawab. 1, 2, 3. Saya anak Indonesia yang bertanggung jawab. Yeay. Oke, kita berdoa ya. Yuk tutup mata, kita selesai dengan firman Tuhan. Setelah ini siap-siap ada aktivitas yang keren habis yang sudah disiapin sama Kalori. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman, menjadi anak Indonesia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab di rumah kami, bertanggung jawab dimanapun Tuhan tempatkan kami bertanggung jawab sebagai anak-anak Indonesia. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu sehingga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Wah, kok Kalori nyanyi ya, padahal 17 Agustusnya aja masih besok ya, nggak apa-apa lah, namanya memperingati adik-adik, boleh nyanyinya sekarang. Wah, nih Kalori bajunya udah merah putih ya, semangat 45. Wah. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Kalau ketemu Kalori berarti saatnya kita beraktivitas. Wah, kalian pasti udah lihat nih, loh kok ada api, terus kok ada ini gelas atau apa ya Kak? Oh, ini adalah kakak mau ngajak kalian buat roket merah putih sesuai dengan tema kita ya, untuk memperingati besok hari kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus ya. Besok sih, baru besok, tapi nggak apa-apa ya. Persiapannya kan dari sekarang ya. Ya, wah roketnya lucu ya Kak. Waduh, nih ada apinya ya. Kalau roket kan kalau mau meluncur ada apinya ya adik-adik ya. Wes tuh ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Kelihatan nih api dan roketnya nih. Ya, roket merah putih akan segera meluncur. Lagi ya. Tuh, roket merah putih akan meluncur. Ya. Oke, itulah aktivitas yang akan kita kerjakan hari ini. Roket merah putih. Oke? Sip, sebelum kita mulai, Kalori seperti biasa akan menjelaskan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Walaupun Kalori juga udah kirim ke mama papa kalian dan ada di Instagramnya Rocky Balikpapan juga ya. Kalau kalian follow Instagram Rocky Balikpapan, kalian juga pasti bisa lihat bahan-bahan yang untuk roket merah putih hari ini. Yuk kita lanjut aja ya. Nah, bahan yang pertama jelas Kalori butuh kembali, Kalori kebiasaan ya pakai cup kertas. Pertimbangan Kalori pakai cup kertas adalah mudah diwarnai dan kalau mau digambar juga bisa ya. Makanya Kalori selalu pakai cup kertas ya. Kalau kalian nggak ada pun nggak apa-apa, pakai cup plastik ya. Atau enggak bekas air mineral yang gelas, kalian jangan buang gelasnya, kalian bisa gunakan ya. Yang kedua, bahan kedua, Kalori butuh kertas karton. Nah, yang dipakai adalah kertas karton warna merah dan putih. Karena tema kita merah putih ya. Karena bendera kita merah putih. Nah, jadi Kalori perlunya kertas karton berwarna merah dan putih ya. Sip, selanjutnya adalah dua buah karet gelang ya. Karet gelang. Ya, 12 karet gelang. Terus bahan berikutnya adalah seperti biasa yang kalian punya di rumah yang selalu dipakai seperti gunting ya, cutter ya. Terus
alat mewarnai kayak pensil warna, cat akrilik ya, terus ada spidol ya, pakai semuanya ya yang kalian punya. Krayon juga boleh. Selanjutnya alat perekat biasa, lem putih, lem kastrol ya, ada lem kertas juga, terus atau enggak lem tembak. Kalori biasa pakai lem tembak ya, biar enggak ini biar enggak copot-copot. Oke, sudah, kayaknya sudah ya, bahannya simple itu aja sih, nggak susah ya dicari ya. Sip, yuk kita mulai. Cara buatnya deng. Nah, oh ini cup kertasnya Kalori butuh 2 ya, karena kita butuh landasan dan juga butuh buat roketnya. Nah ini landasannya, ini roketnya ya. Main lagi ya. Iya, Kalori senangnya buat yang bisa dimainin ya adik-adik ya. Jadi selain kalian juga berkreativitas, kalian juga bisa memainkan aktivitasnya kalian ya. Oke, yuk kita buat yuk. Oke, siapkan 2 cup kertas yang tadi Kalori sudah sebutkan ya. Kalau pakai plastik gimana Kak? Kan nggak bisa dicat atau nggak diwarnai seperti biasa. Kalau pakai plastik nih, Kalori ada contoh tuh, lihat ya. Tuh, Kalori sudah buat apinya di kertas putih biasa ya, kertas HVS ya biasa, terus Kalori tempelkan ya. Kok bisa nempel ya Kalori pakai lem apa? Nah, Kalori pakai lem putih biar nggak kelihatan sisa-sisa lemnya ya. Tuh ya. Nah, ini kalau udah diperlihatkan landasannya, kita buat dulu ya adik-adik. Nah, kita buat landasannya api. Nah, tuh Kalori udah gambar kan ya. Tuh, api. Karena roket biasanya ada ini ya. Ada apanya ya? Apinya yang di bawahnya itu loh. Gitu ya. Di landasannya nih, Kalori sudah buat api. Nanti kalian tinggal warnai apinya. Biasanya gradasi ya, dari merah, orange, kuning ya biasanya. Yang biru juga ada sih kayaknya apinya warna biru ya. Boleh ya. Sip, udah. Kalian bentuk pola api, boleh besar, boleh kecil. Gambar sendiri, ini Kalori gambar sendiri ya. Tuh, api nanti kalian warnai. Setelah apinya diwarnai, kalian boleh cat hitam seluruh cupnya ya. Atau enggak kalau misalnya yang pakai plastik juga nggak apa-apa, nggak usah diwarnai. Atau kalian bisa tempel kertasnya dulu, kertas hitamnya dulu ya, baru tempelkan pola apinya ya. Landasannya boleh nggak dibuat warna-warni Kalori? Boleh. Atau nggak dibuat ini Kalori pakai tempel-tempel kertas warna, boleh nggak? Boleh. Kreasinya kalian ya, nggak harus ikutin Kalori ya. Kalau kalian mau warnanya lebih terang, warna merah, warna merah putih pun kayak roketnya boleh ya, terserah kalian, kreasi kalian ya. Kalau Kalori cat hitam aja ya, yang simple. Nih Kalori sudah buat di rumah seperti ini, sama ya landasannya ya. Tuh ya, buat Kalori juga udah buat ya. Kalian sama ya, urutannya adalah kalian buat pola api dulu seperti ini, terus kalian warnai. Ini Kalori warnainnya pakai spidol ya, kalian warnai pola apinya. Terus kalian cat, kalau pakai cup kertas, cat semuanya dengan hitam, warna merah, mau merah putih juga boleh. Mau pink sekalipun boleh, kreasi kalian ya. Mau kuning gitu boleh ya, boleh banget. Kalau yang pakai cup plastik ya boleh ditempelin dulu kertasnya, dikasih warna dulu, atau enggak kalian pakai kertas origami atau kertas lipat warna-warni ya boleh ya. Kreasinya kalian. Sip. Nah, selanjutnya untuk cup berikutnya, Kalori cuma warnai merah sama putih aja adik-adik, sesuai warna bendera kita. Yang kita peringati kan memang 17 Agustus ya, kemerdekaan ya. Tadi juga Kak Yanti bilang, anak Indonesia yang bertanggung jawab. Caranya bertanggung jawab dengan negara adalah ikut upacara bendera ya. Sekarang Kalori juga tahu, ternyata kita harus ikut upacara bendera tuh karena apa ya? Selain anak Tuhan, kita juga anak yang istilahnya berbakti pada
nusa dan bangsa ya. Jadi makanya kalau upacara bendera ya jangan males-malesan. Takut panas kak? Enggak ya, tetap ya. Yuk balik lagi. Nih jadi kalori untuk cup satunya kalori cat warna merah dan putih. Yang putihnya kalori nggak perlu cat karena udah base-nya warnanya putih ya. Nih ya, tinggal kalori cat atasnya aja warna merah. Sip? Sudah? Udah? Cupnya sudah ya. Selanjutnya adalah kita buat lingkaran. Karena kita mau buat ini ya, kerucutnya si roket ini. Ya, buat lingkaran ya dari kertas kartonnya tadi. Kita ambil kertas karton putih dulu ya. Kita buat lingkaran pakai, oh ya kalori lupa, kita perlu jangka juga ya. Jangka buat lingkaran seperti ini. Diameternya 5 cm ya. 5 cm ya. Tuh. Kelihatan ya adik-adik? Ya, pokoknya segede ini aja. Segede ini ya. Yang kedua adalah untuk segitiganya yang di bawah ini, kalori nanti pakai karton warna merah ya. Itu ukurannya kalori udah buat sih supaya cepet ya. Nih ya. Tuh, lihat ya. Segitiga 4 kali 3 ya. 4 kali 3 cm. Ini kalian sisakan buat kita nekuknya ya, nekuknya ke dalam ya. Tuh. Oke? Kelihatan ya adik-adik ya. Yuk buat ini kalori yang bulatan cuma butuh 1. Kalau yang ini kalori butuh 4. Ya. 4 karena ada 4 sisi ya, jadi 4. Yuk, kerjakan dulu, potong-potong dulu ya. Seperti biasa kalori sudah kerjakan dari rumah biar cepet ya adik-adik. Nih, kalori udah siapkan tuh. Lihatin ya, udah ditekuk bahkan sama kalori tuh. Ya. Ada 4. Nah ya, tuh 4 ya. Jatuh. Tuh 4 buah ya. 4 buah ya. Udah dari karton merah tadi yang lingkarannya 1 ya. Kita sisihkan dulu. Sisihkan dulu. Nah, terus gimana ini kalori dari lingkaran ini? Kita akan buat kerucut seperti ini adik-adik. Caranya gampang. Adalah kalian potong setengahnya ya. Jangan sepenuhnya ya. Potong setengahnya aja sampai yang kalau nggak ada jarum jangka ini kan ada bolongannya kecil ya. Nah, pas sampai bolongan kecil yang dari jangka itu loh adik-adik. Nah ya, setengahnya aja diameter ya. Terus selanjutnya kita potong bagian bawahnya juga setengahnya ya, kayak pizza gitu. Kalau kalian ambil satu sisinya kan tinggal segini. Ya tuh ya, potong ini bagian ini tidak perlu, kita buang aja. Nah seperti ini sudah bisa dong ya. Anak-anak Rocky kan pintar-pintar ya, luar biasa ya, pasti mudah. Selanjutnya adalah ya sudah, kita tinggal tekuk saja adik-adik nih. Ini dari ujung sini ke sini masukkan ke dalam. Nah tuh jadi kan kerucutnya ya. Tinggal dilem, sisi sini dilem, sini dilem. Nah kalian tinggal nanti caranya adalah supaya nggak kebesaran atau kekecilan, kalian tinggal ukur dengan atas cupnya ini ya. Karena ini akan ditempelkan di sini ya. Begini ya. Ini kalori mau berbeda dari storecat satunya, berarti ini kalori mau di dalam aja nempelnya tuh, jadinya begini ya. Nah seperti inilah ya, kelihatan kan? Ini belum dilem ya. Nah kalau kalian mau kayak begini juga boleh, jadi agak keluar gitu. Tapi kalau mau di dalam, kalau ada sisa cupnya ke dalam, kalian boleh di dalam ya. Oke, terus jangan lupa dilem. Jadinya seperti ini kalau udah dilem ya. Kalori udah buat. Nah, oke, bisa dong kalori. Gampang ini mah. Yuk, selanjutnya karena kita sudah ini, sisi-sisinya nanti kita pasangkan di sininya ya. Nah, sini. Di sini. Ya. Oke. Nah,
tadi kita masih kurang karet. Nah, karetnya adalah ini yang buat bantu untuk meluncur ya. Gimana pasangnya kalori? Seperti biasa, kedua karet gelang ini kalian ikat kayak minggu lalu ya. 2 minggu lalu ya. Kalori buat gasing itu kan sama ya. Tuh. Ya. Pakai karet juga nih, karetnya diikatkan di tengah ya. Sudah? Bisa lah ya. Kalau nggak bisa, minta bantuan mama papa untuk mengikat karetnya ya. Sisihkan dulu. Nah, kita pasang di dasar cupnya yang merah putih ya, jangan yang hitam. Yang hitam kan buat luncurannya, roketnya yang merah putih ya. Yuk, gimana kalori cara-cara guntingnya? Nah, kalori ajarkan nih gimana supaya rata. Seperti biasa, kalori biasa buat titik dulu. Nah, disitulah kalian akan menggunting ujung cupnya ya, ujung cupnya. Kalori buat titik dulu ya, supaya sama. Nah, jaraknya nggak usah jauh-jauh ya adik-adik ya, sedikit aja jaraknya. 2 sisi ya. Ini kalau nggak tahu kalori kelihatan nggak nih titik nih, kalori buat titik sini, kalori buat titik sini ya. Terus nanti kalian di seberangnya kalian buat titik dengan jarak yang sama ya, supaya jaraknya kalau nggak bisa pakai penggaris biar rata ya. Kalau kalori bisa tanpa penggaris, cuma dikira-kira aja adik-adik ya, nggak usah yang terlalu rapi juga nggak apa-apa ya. Tuh udah, kalori udah buat 2 ya, 4 ya, tuh ya, kelihatan nggak? Nggak boleh kelihatan ya, pokoknya dibuat sama ya, rata gitu ya, dan kiri ya. Yo, selanjutnya kita gunting. Gunting, coba kalau digunting dulu ya. Kalau pakai cup kertas sih mudah ya, tapi kalau pakai yang cup plastik mungkin adik-adik bisa minta bantuan mama papa untuk mengguntingnya ya, karena agak keras kalau diguntingnya, harus ada tenaga yang kuat gitu ya. Takutnya nanti kalian terkena yang bagian tajam terus melukai tangan kalian ya. Dikit aja ya, nggak usah lebar-lebar ya adik-adik. Kalau kalori sih tinggal potong yang ujungnya ini, ujung cupnya aja. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Tuh, kayak ada rongga ya. Kelihatan ya. Nah, pasang karetnya. Kalori contohkan. Nah, ini di bagian luar ya. Jadi karetnya agak kelihatan terekspos karetnya ya. Coba kalori pasangkan dulu, nanti kalori tunjukkan ke kalian. Pasangnya dari dalam berarti ya. Di dalam. Tinggal di-adjust, dirapikan. Kalori tunjukkan. Nah, ya, jadinya begini ya. Tuh, ntar kalori rapi-rapi, biar rapi. Ya, tuh kelihatan kan di ini, di luar ya karetnya ya. Tuh, ya, jadinya dalamnya seperti ini adik-adik. Ya, tuh tengahnya nih yang tadi yang kita ikat itu ya. Nah, nggak apa-apa, gini ya. Sudah? Mudah kan? Mudah ya. Selanjutnya kita tinggal pasang kerucutnya. Terus kita pasang ini yang kayak sayap-sayapan ya di 4 sisinya ya. Yuk, kalori pakai lem tembak. Kalian boleh pakai lem yang lain yang kalian punya di rumah. Pakai double tip juga bisa sih sebenarnya ya. Nih, kalori mau pasang ini di bagian dalamnya. Nah, ya, kalori udah pasang bagian kerucutnya. Terus kalori akan pasang sayap-sayapnya ya. Tadi yang tekukannya ditekuk dulu ya adik-adik ya. Jangan
Apa benar tadi? Nah, jangan begini ya. Sisanya nggak ditekuk, harus ditekuk dulu. Karena yang akan dilem adalah yang bagian tekukannya ini. Ya. Ini sekitar setengah senti lah. Ya, setengah senti kalian buat ya dari segitiganya yang tadi, yang tingginya 4, terus lebarnya 3 ya. Yuk kita pasang kembali kalori pakai lem tembak ya. Kalau kalian boleh pakai double tape ya. Nih, ini satu ya contohnya ya. Tuh kalori pasang ya. Udah. Nah kalori selesaikan ke empat-empatnya terlebih dahulu. Nanti kalori tunjukkan ke kalian. 4 sisi ya, kiri, kanan, depan, belakang. Ya. Yuk kalian ngerjainnya sudah sampai mana adik-adik? Oh, baru gunting-gunting kak? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti kalau belum selesai bisa diselesaikan saat setelah ibadah. Ya. Kalori udah hampir selesai. Ya. Wala, roketnya kalori selesai. Tuh udah kalori pasang ya. Tuh. Ya, 4 sisi. Depan, kanan, depan, belakang, kanan, kiri. Ya, sama atas. Nah, atas kalian bisa warnai ya. Mau merah putih kek, mau bulat-bulat kek, mau gambar apa, boleh lah ya. Boleh ya. Boleh. Sip. Nah, mudah kan? Wah, cepat ya kreasi kita hari ini. Coba dites dulu, kira-kira roketnya bisa terbang nggak kalori? Kalori tes dulu ya. 1, 2, meluncur roket merah putih. Ya, bisa ya. Sekali lagi kalori. Ya, roket merah putih siap meluncur. Gak apa-apa lah jatuh ya. Satu lagi. Roket merah putih siap meluncur. Oke? Bisa kan? Bisa dong kalori. Sip. Oke. Sip deh. Ya, ingat ya. Jangan lupa aktivitasnya hari ini kalian foto ya, kalau bagus kalian foto bersama yang sudah jadi ya, nanti dikirimkan ke kalori atau ke kakak-kakak Rocky yang lain, atau enggak di tag ke Instagramnya Rocky Balikpapan. Sip ya. Kalau gitu kita ketemu minggu depan. Kalau minggu depan kalau dikasih bocoran, kita akan bereksperimen. Yeay. Oke, sip. Bye-bye. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Bye. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah online pada hari ini. Gimana? Tadi udah seru-seru sama puji-pujiannya, firman Tuhannya, dan aktivitasnya pastinya ya. Yeay, tadi kalori udah buat, roket merah putih udah buat semua. Jangan lupa di videoin. Oke, yuk kita mau selesai ibadah Rocky online kita pada pagi hari ini. Ya, kita siapkan hati, tutup mata semua, ya, buka tangannya semua. Terimalah berkat Tuhan turun atas adik-adik semua. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Sekarang semuanya genggam kedua tangannya, katakan sama-sama.
Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Satu kali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas kalian semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dengan kuasa dari Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, tadi sudah seru-seruan ya, memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah terima berkat, sudah aktivitas. Bisa nggak bikinnya? Gampang nggak? Pasti gampang deh adik-adik, pasti semuanya bisa. Sebelum kakak tutup, kakak mau ingatkan kembali. Apa sih yang Kak Yanti tadi bawakan dari Markus yang dicontohkan Tuhan Yesus? Apa tadi? Oh iya, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk negara. Contohnya apa sih yang adik-adik bisa lakukan sebagai seorang pelajar? Tanggung jawab kita apa? Contohnya tadi Kak Yanti ngasih 2 contoh apa? Iya betul, tidak pernah bolos sekolah. Yang kedua, mentaati peraturan di sekolah. Apalagi ya, masih banyak ya. Apa coba? Apa ya Kak Deborah sih tahu, cuma nggak mau kakak kasih tahu. Soalnya Kak Yanti kasih kuis deh. Siapa yang bisa jawab di Instagram, nanti ada hadiahnya untuk 5 orang. Ayo adik-adik cari ya, apa sih yang bisa adik-adik lakukan untuk negara dan bangsa ini. Ayo, pasti adik-adik tahu deh. Ya, kalau tidak tahu tanya mama papa, apa coba. Oke? Ya, sampai jumpa di ibadah Rocky minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mau sharing sesuatu nih sama kalian. Kalian walaupun ibadah di rumah, kakak-kakak Rocky mau kasih reward sama kalian. Wah, rewardnya adalah obedient reward, yaitu reward untuk ketaatan dan ketekunan kalian mengikuti ibadah Rocky. Nah, kakak akan jelaskan ya. Yeay, selamat buat adik-adik Rocky yang dengan selalu taat dan tekun mengikuti ibadah online Rocky. Sama seperti ibadah normal seperti biasa, kehadiran kalian tetap kakak Rocky catat untuk mendapatkan uang Rocky. Karena itu, tetap taat dan tekun beribadah dan menghafalkan ayat hafalan dan mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, berikut ini kategori untuk obedient reward. Yang kategori pertama, kehadiran. Nah, ini kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Yang kedua adalah ayat hafalan. Maka kalian akan mendapatkan uang Rocky 20.000. Nah, yang ketiga adalah aktivitas. Nah, kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Poin reward ini bisa diberikan apabila mengirimkan foto saat ibadah, video ayat hafalan, dan foto aktivitas. Nah, ada deadline-nya ya, paling lambat kakak Rocky terima itu di hari Senin. Bagus juga kalau mama papa langsung kirimkan di hari Minggu, tapi paling lambatnya hari Senin ya adik-adik. Obedient reward bisa diberikan per kategori, jadi bisa karena kehadiran, karena ayat hafalan, atau aktivitas. Tetapi kakak-kakak harapkan adik-adik dapat memperoleh semua total keseluruhan obedient reward ini. Oke, Kak Lori dan kakak-kakak Rocky lainnya tunggu ya foto-foto dari kalian.